Pemirsa, di segmen terakhir saya akan meminta seluruh narasumber untuk menyampaikan pandangan sekaligus harapannya terkait dengan kasus ini. Yang pertama kepada Pak Andri, sebagai orang yang selalu dikaitkan dengan persoalan BLBI, bahkan dituduh menerima kucuran dana BLBI, apa sikap Bapak? Apakah akan terus melakukan perlawanan atau bagaimana? Silakan, Pak. Sebetulnya saya bukan bikin perlawanan. Saya hanya mempertahankan diri. Bahwa saya tidak terima uang, dan saya nggak mau nama saya buruk. Karena nama saya buruk tuh anak cucu saya. Sebenarnya saya mati. Ya nggak? Tercoreng, Pak. Tercoreng. Saya nggak mau. Sebagai warga negara, saya baik. Saya tidak pernah memindah aset saya. Sampai hari ini. Dari 98. Saya nggak pernah memindah aset saya. Masih nama saya. Saham saya, aset saya, nama saya. Itu menunjukkan saya gentle. Kedua, saya minta agar pemerintah betul-betul menyelesaikan ini urusan ini. Saya nggak terima duit gimana? Ganti ruginya gimana? 25 tahun saya dijolimin. Nama buruk, nggak bisa usaha. Tidak bisa mengajukan kredit mungkin, Pak. Semua nggak bisa. Teman pun takut. Nah, kemudian saya sakit. Saya nggak minta apa-apa. Saya minta Indonesia perbaiki diri, khusus CPI dan DPQ. Perbaiki diri. Karena kalau nggak perbaikin, hancur negara ini. Baik, terima kasih Pak Marzuki. Silakan. Ya, saya kira negara harus hadir dalam kasus apapun, apalagi menyangkut masyarakat di bawah yang memang perlu mendapatkan perlindungan. Karena tidak ada tempat mengadu bagi orang bawah untuk menyelesaikan masalahnya. Biasanya ke kanan, ke kiri, ke depan itu selalu mentok. Jadi pada saat itulah negara harus hadir, dan negara dalam hal ini, tanda kutip saya ingin sebutkan, itu adalah Bank Indonesia yang terkait kasusnya secara langsung, kemudian Kementerian Keuangan. Diselesaikan secara baik agar ini tidak menjadi presiden buruk sejarah perjalanan bangsa ini yang tidak dapat diselesaikan dengan baik, di mana menunjukkan bahwa negaranya tidak serius untuk mengurus warga negaranya. Ini janji Presiden Jokowi juga bahwa hukum harus ditegakkan. Beliau akan menjadi panglima perang dalam penegakan hukum, itu kalimatnya waktu kampanye dulu. Nah, ini buktikan di akhir masa jabatan. Jadi sebagai panglima perang, penegakan hukum itu yang benar dan yang salah harus jelas. Jangan dikejar yang salah saja, yang benar tidak dilindungi. Yang benar harus dilindungi. Kalau hak-haknya dikembalikan, itulah legacy daripada seorang presiden. Baik, mungkin terakhir ke Bang Faisal, menurut pendapat Abang, kira-kira apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan kasus baik itu BLBI maupun bank sentris? Ya, negara yang berkeadaban itu hak-hak dasar warganya itu harus dipenuhi dengan cara apapun, dan hanya negara yang bisa menegakkannya. Nah, kesan saya bukan hanya kasus bank sentris ini, dalam banyak hal negara abai. Ya, saya setidaknya pernah membantu jadi saksi di pengadilan BPR. Jadi yang lemah-lemah ini, ya, kalau di peta perbankan bank sentris kan bukan termasuk debu gitu kan. Justru diinjak gitu. Yang justru harusnya negara hadir itu untuk yang lemah kan. Nah, ini loh yang menurut saya harus kita betul-betul tegakkan ya. Sudah bisa disebut skandal ya ini ya. Skandal. Nggak terima duit kok. Apa? Nggak terima duit. Pokoknya itu dia tadi. Terima duit wajar ya. Itu apa? Apa? Dan ini kasusnya kan perdata, dipidanakan lagi. Kan ini apa negara? Pidana. Nah, saya kebetulan anggota tim reformasi tim percepatan reformasi hukum di bawah Pak Mahfud itu. Walaupun ini bukan bidang saya, ada 4 pokja, tapi rasanya ini case study yang sangat paripurna untuk kita juga dorong ya penyelesaiannya. Nanti waktu lapor Pak Mahfud ini tolonglah Pak, ada kajiannya juga, ada datanya, walaupun Pak Andri sudah ketemu juga dengan Pak Mahfud, tapi kita dorong terus supaya betul-betul
equal before the law, itu dia. Iya. Jadi kalau tidak, ya gimana kita mau jadi negara yang beradab, bagaimana kita mau masuk OECD, kan sekarang sedang melamar negara OECD, tapi hukumnya kayak begini, ditolak lah. Seperti kita juga nggak diundang di BRICS itu. Jadi ini momentum untuk berbenah Iya. sebagai suatu bangsa, untuk membuat sejuk seluruh warga yang ada di bawah naungannya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Dialog JAK Forum. Saya ingin mengakhiri dialog ini dengan mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Marzuki. Jangan sampai kasus ini menjadi presiden buruk dan berdampak kemana-mana, termasuk reputasi Bank Indonesia dan kehidupan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Saya Tian Bahtiar, sampai jumpa pada episode JAK Forum mendatang.